الحمد لله المعين على من أطاعه وتعالى المنتقم ممن خالفه واتبع هواه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرجاء عباده فلا يترك أحدا منه ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا إذ لا يستحق الحمد إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي تراه الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهاه وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Melalui mimbar Jumat ini saya mengajak kepada para jamaah khususnya kepada diri kami dan keluarga serta jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan dan bersungguh-sungguh pula untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya, serta berusaha berbuat kebajikan serta kemanfaatan bagi sesama makhluk hidup. Sejenak kita tundukkan kepala, hati dan pikiran kita. Apakah maksud Allah menciptakan manusia di bumi ini selain beribadah dan sebagai khalifah? Lalu bagaimana ibadah yang dimaksud dan dikehendakinya, dan apakah pula yang dimaksud dengan khalifah di bumi? Afala tatafakkarun? Pada kesempatan khutbah kali ini mari kita sama-sama merenungi bagaimana ibadah yang sekiranya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas karena semata-mata hanya mengharap ridha dan rahmat Allah, dan janganlah ibadah itu sendiri bercampur dengan kesyirikan. Pada kali ini mari kita sedikit mencermati tentang syirik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syirik dalam pengertian yang sederhana yaitu adanya kekuatan selain kekuatan Allah, dan syirik tergolong penyakit batin dan penyakit yang letaknya di dalam hati, di dalam kalbu yang amat dan sangat berbahaya, dan bahkan menjadi tembok yang tebal penghalang kita dalam beribadah untuk wasil atau sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara jenis syirik dikenal di antaranya syirik jali, syirik khafi, dan syirik khafi bil khafi atau syirik khafi bil khafi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mendakwahkan kepada agama tauhid, mendakwahkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan, karena sesungguhnya dosa yang terbesar di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla adalah mempersekutukannya atau mensyirikkannya. Dan penyakit syirik ini adalah dosa satu-satunya yang tidak akan pernah Allah ampuni. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Sebab hakikat kesyirikan itu tidak lain adalah menganggap makhluk yang mempunyai kekuatan selain Allah, padahal tidak ada yang sehebat bahkan sebanding dengan kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Allah berfirman
dan memproklamirkan dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah adalah Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam af'alnya, dan Esa dalam asmanya. Disebut Esa apabila tidak ada tandingannya. Adapun kalau masih ada tandingannya, maka itu disebut tidak Esa. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh At-Tabarani yang artinya, sesungguhnya Allah mengizinkan aku untuk menceritakan tentang seekor ayam jantan yang kedua kakinya menembus bumi dan lehernya merunduk di bawah arsy, seraya berkata, Maha suci Engkau, betapa maha besarnya Engkau, ya Rabb kami. Padahal ayam ini sangat besar, sebagaimana Rasulullah ceritakan, kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arsy, dan jarak antara bumi dan arsy 50.000 tahun lamanya. Ternyata dia mengatakan, wahai Maha suci Engkau ya Rabb, betapa besarnya dirimu. Lalu bagaimana dengan manusia yang lemah? Ia kemudian beribadah kepada selain Allah, kemudian mensekutukannya kepada yang lain, maka pantaslah hal ini merupakan kesyirikan yang nyata. Tidak ada dosa di sisi Allah yang lebih besar dan lebih berat, dan tidak ada kezaliman yang lebih besar dari kesyirikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Luqman yang artinya, surah Al-Luqman ayat 13 yang artinya, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Maka Allah mengancam orang-orang yang berbuat syirik dan wafat di atas syirik, haram ia masuk ke dalam surganya Allah. Allah berfirman, Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi jannata wa ma'wahun nar. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan ia masuk ke dalam surga dan tempatnya dalam api neraka. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Perlu diketahui, ancaman di sini bukannya Allah tidak cinta kepada hambanya, tapi ini adalah salah satu bentuk kasih sayang dan cintanya kepada hamba-hambanya agar menjauhi dosa, khususnya kesyirikan, dan kecintaan Allah kepada hambanya bahkan melebihi cinta si hamba kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, itulah semua Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada manusia untuk mengingatkan ini tentang bahaya syirik, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah, agar tawakalnya hanya kepada Allah, agar doa-doanya hanya ditujukan dan pengharapan hanya kepada Allah semata, agar mereka cinta dan bencinya hanya karena Allah, dan mereka menjadikan hidup dan matinya hanya karena Allah dan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan akhirnya semoga kita dapat terhindar dari penyakit syirik, baik syirik yang tampak maupun tidak tampak, dan semoga kita diberikan hidayah untuk dapat mengenalnya dengan pengenalannya juga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul